Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, para ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ikhwan wal akhwat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, agama kita yaitu agama Islam mengajarkan kepada kita agar menjaga silsilah keturunan darah kita, terutama apabila kita termasuk dalam anak-anaknya orang-orang soleh, maka kita pun harus menjaga kesolehan tersebut dan juga menurunkan kesolehan kepada anak-anak cucu-cucu keturunan kita. Kesolehan ini bisa kita contohkan dan juga bisa kita ajarkan kepada anak cucu keturunan kita, karena sangat penting menjaga kesolehan tersebut, karena juga sangat menentukan apakah kita mendapat siksa di alam kubur maupun tidak. Nanti itu tergantung kesolehan kita, termasuk anak cucu keturunan kita juga kesolehannya itu membantu di dalam hisab kita di dalam kubur dan di yaumil akhir. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang kita semua pasti tahu, bahwa ketika seorang manusia wafat atau meninggal dunia, itu yang tersisa adalah sedekah jariyahnya, anak yang soleh, dan juga ilmu yang bermanfaat dan berdaya guna. Nah, hal ini dicontohkan juga dalam kitab manaqibnya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani Shahibul Ijazah wal Karomah fid din wa dunyal akhirah qaddasallahu aziz, yaitu dalam mangkobah yang pertama dalam kitab Tafrihul Khatir. Saya akan membacakan yang mangkobah pertamanya dalam kitab Tafrihul Khatir tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu aziz. Yang pertama yaitu mangkobah menceritakan nasab atau silsilah Sayyid Abdul Qadir Jailani qaddasallahu aziz, bahwasanya Sayyid Abdul Qadir adalah putra Abdul Saleh Janaki Domti, putra Abdullah, putra Yahya Zahid, putra Muhammad, putra Dawud, putra Musa Tsani, putra Abdullah Tsani, putra Musaljun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Muthanna, putra Sayyidina Hasan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dengan Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ternyata jelas bahwa silsilahnya Sayyid Abdul Qadir qaddasallahu aziz adalah nasab yang sangat utama dan agung, sehingga sebagian ulama membuat tawasul bagi Sayyid Abdul Qadir wasilah amal soleh, dan juga ini dikerjakan oleh para kaum muslimin yang meyakini jalan tersebut. Dengan hal ini kita seyogianya sebagai kaum muslim dan muslimat di akhir zaman, di zaman milenial ini, yang dikatakan zaman milenial ini, tetap harus menjaga silsilah darah anak cucu keturunan kita dalam kesolehan, terutama dalam ketaatan pada Allah dan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ini sudah dicontohkan oleh ulama kita, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu aziz, yang dengan baik dan dengan apik dan istiqomah menjaga kesolehannya, sehingga nanti di akhirat itu beliau menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya, karena menjadi walad soleh, menjadi anak yang soleh. Maka beruntunglah Anda ketika Anda menjadi walad soleh. Bersyukur pula Anda ketika Anda bisa mencetak generasi-generasi anak cucu keturunan Anda menjadi orang-orang yang soleh, karena mereka adalah cikal bakal syafaat bagi Anda nanti di yaumil akhir. Dan ini harus kita perjuangkan, dan juga kalau bisa nikahkan anak-anak cucu keturunan kita dengan orang-orang yang soleh dan solehah, sehingga darah kita terjaga sebagaimana para kaum sayyid dan habaib yang menjaga darah keturunannya, yaitu tidak boleh menikahkan anak putrinya kepada anak laki-laki selain yang bukan keturunan sayyid maupun syarif maupun habaib. Ini dimaksudkan bukan karena sombong, tapi karena apa? Karena untuk menjaga darah.
untuk menjaga semangat membela Islam, semangat mensyiarkan Islam, semangat mendakwahkan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Bukan karena egoisme, kesukuan, bukan karena itu, tapi untuk menjaga darah. Nah, kita pun yang bukan dari kalangan habaib atau sayyid atau syarif, kita pun demikian, bisa menjaga darah kita. Darah keturunan kita dinikahkan dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Berikan petuah dan wasiat kepada anak cucu kita bahwa jangan sampai anak cucu keturunanku itu menikahi ataupun dinikahi oleh orang-orang yang bukan orang soleh. Nikahilah orang yang soleh dan relalah dan terimalah lamaran orang-orang soleh agar menjadi walad soleh, agar menjadi keturunan ini menjadi keturunan yang soleh dan keturunan kita pun menjadi keturunan soleh. Sangat penting saudara-saudaraku, sangat penting. Maka dari itu, inilah juga termasuk ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga kelestarian darah soleh kita. Semoga kita selalu diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah untuk menjaga darah keturunan kita menjadi darah keturunan yang soleh dan solehah di dunia sampai di akhirat, sehingga menjadi syafaat bagi kita sebagai orang tuanya, dan juga kita untuk orang tua kita, dan untuk kakek nenek kita dan moyang-moyang kita yang telah wafat mendahului kita. Insya Allah, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.